Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aprianto dengan NIM 15016170038. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas evaluasi panel yang sudah saya lakukan. Di sini panel yang saya evaluasi adalah panel PB.9.2/E. Dengan komponen itu ada box panel dengan ukuran 700 x 500 x 250 mm, kabel input 3 pasa dengan jenis NYY 4x4 mm, MCCB 3 pasa 1 buah, dan MCB 1 pasa itu sebanyak 9 buah. Dengan kabel instalasi menggunakan kabel NIA 3x2,5 mm dan kabel NIA 1x4 mm untuk kabel groundingnya. Untuk grouping ini terdiri dari 10 grup dengan satu grupnya sebagai spare. Grup pertama itu menggunakan beban 1400 volt ampere, grup kedua hingga ke 9 itu 800 volt ampere, dan grup ke 10 itu sebagai spare diperkirakan menggunakan beban sebesar 500 volt ampere. Jadi dari situ saya bisa membuat tabel keseimbangan beban sebagai berikut. Lalu analisa pembebanannya dengan cara menghitung IR, IS, dan IT. Untuk mencari IR, kita harus mengetahui total daya R-nya dibagi tegangan. Untuk IS, total daya S dibagi tegangan, dan untuk IT, total daya T dibagi tegangan. Di sini total daya R-nya ini 2700 dibagi 220 sebagai tegangan satu fasenya. Berarti dari situ kita dapat menghitung beban arus IR sebesar 12,272 ampere. Untuk IS-nya 10,909 ampere dan untuk IT-nya 10,909 ampere. Dari sini, setelah kita mengetahui IR, IS, IT, kita dapat mencari I rata-ratanya dengan cara menambahkan jumlah IR, IS, dan IT dibagi 3, lalu ditemukan sebesar 11,363 ampere. Setelah analisa pembebanan, kita melakukan analisa ketidakseimbangan beban dengan rumus IR sama dengan A kali I. Dan A ini bisa kita cari itu IR per I. Nah, untuk AR-nya berarti 1,007. Untuk yang IS-nya ini 0,96, dan yang satu lagi itu untuk arus yang T ini 0,96 juga. Dari situ kita dapat menghitung rata-rata ketidakseimbangan beban dalam persen dengan rumus absolut dari A dikurang 1 ditambah absolut dari B dikurang 1 tambah absolut dari C dikurang 1 dibagi 3 dikali dengan 100%, karena kita akan mencarinya dengan hitungan persen. Setelah ditotalkan, ditemukan ketidakseimbangan bebannya itu adalah 5%. Lalu evaluasi MCB. MCB itu adalah pengaman yang digunakan untuk dari perhitungannya. Pengaman MCB itu digunakan dari perhitungan terhadap masing-masing bebannya dengan mencari nilai arus strip yaitu 115% dari arus nominalnya. Jadi untuk menghitung arus ratingnya adalah IN dikali 115 ampere atau P per V kali 115%. Untuk MCB 1 kita menggunakan 1400 dibagi 220 kali 115 sama dengan 7,31. Jadi MCB yang digunakan untuk MCB 1 itu 7,31. Untuk MCB 2 sampai 9 karena bebannya sama, maka saya satukan dengan 800 dibagi 220 kali 115% sama dengan 4,18. Untuk MCB 10 untuk spare-nya saya temukan sebesar 2,61. Lalu dari menghitung MCB, kita juga menghitung besaran yang kita butuhkan untuk MCCB-nya dengan cara seperti ini. Jadi daya total dibagi akar 3 kali 380 dikali 115. Ditemukan nilainya adalah 13,104 ampere. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut untuk menentukan rating MCB yang dipakai. Dari tabel di atas saya sudah menentukan untuk MCB 1 kita menggunakan MCB 10 ampere, untuk MCB 2 sampai 9 menggunakan 6 ampere,
untuk MCB 10 menggunakan 4 ampere. Sedikit berbeda dari MCB yang sudah tercantum pada gambar, yang dimana untuk MCB spare-nya menggunakan 6 ampere. Sebenarnya ini tidak salah, hanya dengan menggunakan MCB yang lebih kecil yang tapi masih kompatibel, kita dapat memotong biaya yang diperlukan. Untuk MCCB-nya, menurut perhitungan saya menggunakan 20 ampere. Lalu setelah kita menghitung breaker-nya, kita mengevaluasi kabel-kabel penghantarnya. Untuk menentukan penghantar arus pada masing-masing beban yang dipakai, peroleh dengan cara seperti ini. Jadi bebannya per 220 kali 125% sama dengan 7,95. Untuk penghantar 2 sampai 9 yang dibutuhkan adalah 4,54 ampere. Penghantar 10-nya itu bebannya itu 2,84 ampere. Penghantar terakhir itu kita menentukan dengan cara jumlah beban dibagi akar 3 kali 380 dikali 0,8 dikali 125% dan ditemukan nilainya 17,8 ampere. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut untuk menentukan jenis penghantar yang dipakai. Tabelnya ini didapatkan dengan melihat puil. Nah, di dalam puil ditentukan bahwa luas penambang kabel beban instalasi terangan adalah tidak boleh kurang dari 1,5 mm. Dan untuk luas penambang kabel beban instalasi stop kontak adalah minimal 2,5 mm. Kabel penghantar yang berisolasi ganda yang terdiri atas 2 atau 3 inti lembaga pejal yang minimum itu 1,5 mm. Maka dari peraturan ini saya dapat membuat tabel untuk penggunaan kabel pada panel ini. Untuk kabel di breaker 1 saya menggunakan kabel 3,25 mm persegi sesuai sama yang tercantum pada gambar. Untuk kabel 2 breaker kedua sampai 9 juga sama karena minimal itu 2,5. Yang berbeda ini adalah kabel untuk MCCB-nya, dimana untuk MCCB-nya ini digambar menggunakan 4,4 mm, tetapi menurut perhitungan saya menggunakan kabel 4,25 mm juga sudah lebih dari cukup. Lalu tabel perencanaan panel setelah perhitungan. Jadi setelah berbagai macam perhitungan tadi itu dapat saya buat tabel seperti ini. Untuk MCB yang pertama dengan daya 1400 dan perhitungan arus ratingnya 7,31, maka MCB yang dipakai itu adalah 10 ampere. Dan menurut perhitungan itu, perhitungan yang saya buat untuk penghantar arusnya itu nilai 7,9 ampere. Jadi untuk kabel penghantarnya bisa menggunakan NEA 3 kali 2,5 mm. Untuk MCB kedua sampai ke 9 karena besaran bebannya sama, maka dapat dihitung kalau arus ratingnya itu 4,18 dan menggunakan MCB 6 ampere. Untuk arus kuat antar arusnya itu 4,54 ampere dan dapat menggunakan kabel penghantar 3 kali 25 mm dengan tipe NYE. Lalu untuk komponen-komponennya itu untuk MCB-nya yang saya perencanakan adalah menggunakan MCCB dari merek Schneider dengan tipe EZC100F 20 ampere 3P per 3D. Untuk bentuk MCCB-nya ini seperti gambar ini. Untuk MCB-nya juga dari merek Schneider dengan rating arus dari 4 ampere sampai 16 ampere. Lalu untuk busbarnya, busbar ini saya menggunakan merek Semsco dengan tipe TB2512 dengan jumlah voltnya ini ada 12 volt. Lalu untuk lampu indikatornya menggunakan lampu pilot lamp 12 volt tipe NXD dengan body covernya plastik. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.